Ivon, Cik Sasa soalnya tau enggak sih? Hani aku lagi sebel banget tuh sama. Sebel banget sama yang namanya Yuyun, tau enggak sih kalian? Alumni SEP juga itu loh, Yuyun. Oh yang angkatan lama itu. Iya, lama itu angkatan lama, tapi sebel banget. Kenapa Ici? Masa di kantor ya aku difitnah sama dia, tau enggak? Fitnah apa? Jadi ceritanya kan aku izin ya ke kantor terlambat soalnya ban motorku kempes kan. Tapi dia tuh fitnah ke bosku, bilang aku tuh bangun kesiangan. Nyebelin banget, gak tau sampai teman-teman pada ngejelekin aku semua. Parah sih, aku juga pernah difitnah sama. Ini fitnahnya menurutku lebih kejam lagi sih. Gimana, Fon? Masa gara-garanya tuh, jadi aku minjemin cowoknya buku. Soalnya cowoknya butuh buku itu. Ya udah kan aku orangnya kan baik ya. Ya udah aku pinjemin nih ke cowoknya. Si Yuyunnya masa bilang kalau aku mau ngerebut cowoknya, padahal cowoknya mukanya, aduh ya ampun. Banget sih kayaknya cowoknya tuh. Jangan sampai dapat kayak gitu. Jangan. Parah banget sih si Yuyunnya. Aduh, capek banget aku sama dia. Aduh, Nyebelin banget ya Fon ya. Parah. Banget. Ini loh tante kita tuh lagi jengkel sama satu Orangnya orang. sama lagi tante sebelnya. Tante. Senangnya ngefitnah tuh loh tante, sebel banget komen. So dikira aku ngerebut cowok orang tante. Padahal anak emang ganteng? baik-baik loh. Ganteng dari mana tante? Aduh capek. Gak ada ganteng-gantengnya ya Fon ya. Ya, pagi-pagi nggak boleh mengumbar kata jengkel, rasa marah, rasa benci. Oke, tante. Harus sabar ya tante ya. Sabar, Harus ya tenang. kan? Tentang dunia yang membenci Yesus. Yesus saja dibenci, apalagi kita yang cuman manusia penuh dosa. Nah, hari ini nanti tante mau jelaskan bagaimana mengatasi supaya kita juga enggak membenci dan mengumbar benci itu. Ya, oke. Oke tante, siap. Makasih ya Nah, tante. Maka kita awali aja hari ini dengan rasa syukur, dengan Yes, berterima benar kasih, dengan pujian dan menyembah Tuhan. Nah tante pas banget nih, setuju banget. Ini pas banget nih tante, jadi pagi ini itu kita emang rencananya mau ajak teman-teman semua juga nih. Oke. Jadi pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan bersama setelah kita bangunkan, nah kita mau bareng-bareng. Nah saat ini kita di acara A Morning Cup of Worship with Kelasi. Oke mari teman-teman, shalom semuanya, selamat pagi. Saat ini kita berjumpa lagi ya di acara hari ini. Di pagi ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari teman-teman, saat ini kita mau tenangkan diri kita. Kita mau cari posisi duduk yang enak terlebih dahulu. Kita mau rasakan setiap kehadiran Tuhan di dalam hati kita pada pagi hari ini. Dan mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Kami boleh mengistirahatkan setiap tubuh kami, setiap pikiran, setiap hati kami Bapa. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau berikan, sehingga pada pagi hari ini Engkau juga boleh bangunkan kami dalam kondisi segar. Dan sungguh kami juga bersyukur karena pagi ini Engkau boleh berikan kami waktu, Engkau boleh berikan kesediaan dari diri kami untuk memuji Engkau terlebih dahulu Bapa sebelum memulai aktivitas kami. Saat ini Bapa kami mau sungguh sadari bahwa sungguh kami mau bersyukur dengan setiap apapun yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Setiap hal yang boleh terjadi, baik yang mendatangkan kesukaan bagi kami, atau mungkin di saat kami merasa jengkel, merasa kesal terhadap seseorang, terhadap apapun yang kami terima, tetapi kamu mencoba untuk syukuri itu semua ya Bapa. Kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami ini, itu semua nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi kami Bapa, yang akan mendekatkan kami kepadamu. Saat ini Bapa,
Kami memberikan hati kami untuk sungguh bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur senantiasa Bapa kepadamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku sungguh Bapa, pada pagi hari ini kami mengungkapkan siap rasa syukur kami kepadamu dari hati kami yang terdalam Bapa. Marilah saat ini teman-teman, kita menyatakan dalam hati kita masing-masing untuk siap rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Engkau boleh sediakan hati kami, Engkau juga yang telah boleh berikan hati kami yang selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sadari bahwa seringkali kami juga melakukan banyak kesalahan yang membuat Engkau sedih. Meskipun kami bersyukur,
Tetapi kami juga seringkali ngomel kepadamu, seringkali kami mengeluh kepadamu ya Tuhan. Tetapi Engkau yang selalu mengangkat kami kembali dengan kasih-Mu yang begitu nyata. Engkau ya Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami juga mau Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa mengasihi Engkau. Kami mau belajar lebih lagi menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memberikan hidup kami kepadamu, senantiasa memuji Engkau tanpa syarat apapun ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk senantiasa belajar, kami tidak mau menyerah, untuk menjadi anak-Mu yang selalu setia, yang selalu menyatakan iman kami di dalam setiap aktivitas kami. Inilah ya Tuhan setiap kesediaan hati kami kepadamu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rancangan-Mu Tuhan selalu indah bagi kami. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Engkau Tuhan yang sanggup memurnikan setiap hati kami. Tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu, senangkan hati. Sungguh Tuhan Kau menyenangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu. Benar ya Bapa, kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu. Itulah ya Bapa satu-satunya yang bisa kami balas untuk membalas setiap kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami.
Karena ya Bapa, sungguh Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau yang selalu menemani kami Bapa di setiap musim hidup kami. Kasih-Mu yang boleh kami selalu rasakan. Kasih-Mu yang selalu bisa melingkupi setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mengungkapkan setiap kasih kami pula kepadamu. Karena sungguh kami bersyukur dengan kasih yang tak terbatas, kasih yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh Bapa, kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan
Kasih-Mu ya Tuhan sungguh menjamah setiap hati kami. Terima kasih untuk setiap kedamaian, ketenangan yang boleh Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan ya Tuhan, pada pagi ini juga kami mendengarkan firman-Mu untuk boleh melengkapi hari kami pada hari ini. Kiranya Bapa, Engkau boleh berkati anakmu Tante Linda yang akan membawakan firman-Mu untuk kami semua. Engkau boleh berkati siapapun yang ia perkatakan, agar sungguh semuanya itunya berasal daripada-Mu dan boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing Bapa. Dan nantinya melalui firman-Mu ini kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu saat ini siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Nah, pagi hari ini saya Linda dari Semarang. Saya mau mengajak kita semuanya untuk merenungkan tentang bacaan kitab suci hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21 tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kita ini semua murid-murid Yesus ya, ketika kita dibaptis kita menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Allah. Nah, kita awali dulu dengan bacaan pertama ya, dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Ada yang bisa bantu baca? Silakan. Bisa. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, tadi itu pagi-pagi dengarnya teman-teman di sini tuh jengkel dengan seseorang, bahkan karena difitnah ya, dikatain yang jelek-jelek, lalu ada juga yang janjian nggak tepat sehingga hatinya tuh jadi kesel. Tentu kita semua tuh pernah mengalami ya, kita pernah merasa dibenci atau justru kita juga bisa benci dengan seseorang. Nah, Injil hari ini itu mau melihat bagaimana ketika Yesus itu dibenci oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Israel, dan bagaimana Yesus menanggapinya. Seringkali bahkan teman terdekat pun itu bisa loh, yang tiba-tiba baik jadi benci pada kita, mencari-cari kesalahan kita, mencari hal-hal yang buruk, lalu bikin gosip kesana sini, seperti itu. Nah, ketika kita merasa dibenci, tidak disukai, respon kita biasanya bagaimana? Jadi uring-uringan, marah-marah. Terus orang-orang terdekat kita kesamplok, kena akibatnya juga, ketika kita tidak bisa lagi mengendalikan emosi. Karena ada rasa gak enak, rasa jengkel, rasa kesel, tapi kita gak bisa meluapkan kepada orang yang harusnya itu kita bencekno kita itu loh. Akhirnya ya yang kena diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian biasanya respon yang lain apa?
mencari teman untuk membenarkan apa yang ada pada kita dan cari teman yang sepaham dengan kita. Nah, mulailah kita lalu berhibah ya, bergosip ria. Terus nanti ada bumbu-bumbunya, ada kompornya. Hati kita enggak jadi lebih damai tapi jadi lebih berapi-api seperti itu. Kemudian juga ketika kita membenci orang, kita itu jadi ingin menjauhi. Bener enggak? Kalau misalnya nih saya benci dengan Ivon, lewat rumahnya Ivon aja nggak mau, mending saya muter daripada lihat wajahnya Ivon. Nyebelin banget anak ini, gemes kayak gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Yang lebih parah, kita itu ingin membalas dendam. Awas ya Von, kamu sudah melakukan perbuatan ini ke aku. Lihat nih, nanti saatnya pasti aku akan membalas supaya kamu juga tersakiti seperti aku pernah tersakiti, seperti itu ya. Lalu merasa diperlakukan tidak adil, tersingkir, tertolak, tidak dihargai, punya konsep macam-macam karena dia nggak suka sama kita, iri hati, jadilah munculnya itu macam-macam perbuatan. Akibatnya apa? Ketika kita itu dipenuhi rasa benci dan ketika kita ini dibenci, baik orang yang membenci kita maupun diri kita ini sama-sama akan kehilangan sukacita. Gak ada lagi damai. Mau berdoa juga gak enak, ada yang ganjel. Rasanya malu sama Tuhan. Kok masih jengkel sama seseorang? Kok belum clear seperti itu? Ya, jadi gampang curiga, jadi parno. Kalau lihat temennya gerombol, jangan-jangan itu ngerasani aku. Jangan-jangan itu membicarakan tentang kesalahanku, seperti itu. Lalu juga akibat yang lebih parah apa? Diam-diam kita keluar dari komunitas. Nah, ada yang tadinya itu satu pelayanan karena jengkel, karena marah, ada orang yang membenci kita atau yang kita benci juga, kita nggak mau lagi kumpul. Kita rugi banyak. Rasa benci ini muncul biasanya karena ada perasaan nggak suka, lalu menjadi keinginan untuk membalaskan sesuatu. Kita jengkel, mau melakukan sesuatu yang dia juga harus ngerasain seperti apa yang saya rasakan, tapi nggak tahu caranya karena belum ketemu. Kalau ketemu mungkin langsung bruk seperti itu ya. Parahnya lagi, kebencian itu bisa menghilangkan nyawa loh. Coba kalau kita lihat di TikTok gitu, banyak kan yang sering bertiktok ria, yang di rumah juga itu pelakor sampai membunuh. Coba rugi kan, sudah suaminya hilang, dia di penjara, anak-anaknya nasibnya seperti apa? Hanya karena dia mengumbar kebencian yang tidak pernah bisa dikendalikan. Lalu intinya apa sebetulnya kebencian itu? Karena tidak ada kasih. Coba kita lihat perjalanan Yesus. Ketika Yesus lahir dan semua tahu bahwa ini Raja dunia, Raja Herodes langsung kalang kabut. Bahkan bayi Yesus pun diburu, semua bayi dibunuh. Coba, kebencian tuh bisa menghilangkan nyawa loh. Bahaya banget. Ya, dan itu parah banget. Ketika muncul kebencian dan ketika kebencian itu melanda, menguasai hati pikiran kita, kita benar-benar sudah kehilangan kasih Allah. Dan kebencian itu adalah lawan dari perbuatan kasih. Ketika seseorang membenci, maka yang dilakukan adalah selalu mencari-cari kesalahan, ya, selalu mencari kelemahan. Kemudian kita cari teman untuk yang sehati dengan kita, yang membenarkan kita, pembenaran diri. Ini terus-menerus muncul. Nah, seperti ini nih, kalau kita biarkan saja berbahaya. Ketika rasa benci ini menguasai hati kita, apa yang Yesus pesankan kepada kita? Di Injil Yohanes 15 ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus yang raja aja dibenci, apalagi kita
yang gak pernah luput dari kesalahan. Kalau begitu, ketika kita sama-sama dibenci, sama-sama seakan-akan menjadi korban, kita punya teman perjalanan loh. Ketika kita punya teman perjalanan, lebih merasa seneng gak? Teman kita perjalanan bukan teman kita bergosip, karena bahaya. Jalannya nanti tumbuhnya tidak pada kebaikan, tetapi justru menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih dalam lagi. Gak ada lagi kasih, kita gak mengenal kasih Yesus. Tapi ketika kita tahu bahwa Yesus pun dibenci, ini kita senasib nih sama seperti Yesus. Nah, kalau senasib, kita ngobrol dengan Yesus, gosipnya bersama Yesus, kita berkomunikasi dengan Yesus. Yesus, ini gimana sih temanku yang satu ini loh, kurang ajar. Dia nggak ngerti loh kalau aku itu telat karena ban kempes. Kok dia bisa bilang setiap hari aku jadi telat, ya kan? Pimpinan jadi jengkel, setiap pagi absennya dilihat. Nah, tapi Yesus responnya berbeda. Ketika Yesus difitnah, ketika Yesus disakiti, Yesus tidak membalas. Di ayat selanjutnya dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kita ini anak dunia apa anak Allah? Anak Allah. Maka, tetapi apa ini? Karena ya, sebab itulah dunia membenci kamu. Kalau kita jadi anak dunia dan tiba-tiba kita lepas dari komunitas kita jadi dibenci. Coba kalau janjian mau nyontek, tiba-tiba ada temannya yang aku mau bekerja dengan jujur, aku enggak mau menipu diriku sendiri. Pasti teman sekelas itu menyingkirkan kita, ya kan? Padahal Allah itu sudah memilih kita sendiri, memilih menjadi anak-anak pilihan Allah, yang selalu melakukan kebenaran, yang selalu melakukan kejujuran. Jadi wajar kalau orang itu menjadi benci kepada kita karena kita melakukan sebuah kebenaran. Banyak gak terjadi di sekitar kita? Banyak banget, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di lingkungan keluarga, di tempat kerja juga ada, di lingkungan tetangga, di lingkungan pelayanan pun ada. Ya, Yesus itu tahu persis setiap umatnya itu punya rasa seperti apa itu. Yesus sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ayat selanjutnya, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Yesus saja juga pernah dianiaya, Yesus pernah dibenci, Yesus pernah dikhianati. Dikhianati siapa? Yudas Iskariot. Disangkal siapa? Petrus. Padahal Petrus itu termasuk yang paling disayang Tuhan. Petrus pernah melakukan juga kesalahan, tetapi kenapa Yesus tetap sayang? Karena Petrus menyesali, ya. Petrus menyesali dan tahu kesalahannya, kemudian dia memperbaiki dirinya. Nah, dikatakan bahwa hamba tidak akan melebihi tuannya. Kalau kita dibenci seseorang dan kita itu merasa sumpek, rasanya tuh jengkel banget, ini pasti nanti karirku dihalangi oleh dia. Dan macam-macam sekali ya, sampai kita kehilangan harapan. Jangan pernah takut, penderitaan kita tidak akan lebih daripada yang sudah diterita oleh Yesus. Yesus itu sampai kehilangan nyawa loh. Jadi sebenci apapun, kita tetap harus ingat bahwa kasih Yesus itu akan mengobati semua kebencian dan dendam kita. Nah, menghadapi rasa benci ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah lebih baik kita berdoa. Paus kita Fransiskus mengatakan, kalau engkau dibenci seseorang, jangan dibalas dengan kebencian, tapi doakanlah orang itu. Memangnya gampang apa ya? Lagi benci kok malah mendoakan. Tapi Paus Fransiskus mengatakan,
dengan doa itu menjadi jalan awalmu menuju kekudusan hidup. Teladan orang yang mendoakan orang yang mengkhianati siapa? Yesus. Ya kan? Ketika disalib Yesus mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi di sini ketika kita dibenci, kita harus bisa memberikan pengampunan, kita harus membalasnya dengan kasih. Nah, jangan dibalas dengan gosip. Ketika kita mau menggosip, Paus Fransiskus mengatakan apa? Gigit lidahmu sampai sakit, sampai nggak bisa ngomong. Nah, tadinya mau menggosip karena lidahnya sudah sakit, ngomongnya nggak jelas, akhirnya nggak jadi menggosip. Kita terbebas dari satu dosa. Nah, lalu ada lagi Santo Yohanes Paulus II mengatakan, ketika hati kita gelap dipenuhi dengan rasa benci, rasa jengkel ya, hanya bisa ditaklukkan oleh cinta, oleh kasih. Jadi ketika hati kita lagi jengkel ya, kita nggak boleh mengumbar dan melanjutkan kejengkelan kita yang meluap-luap itu, tapi datang pada Tuhan dengan jujur kita katakan. Ada satu buku berdoa dengan jujur. Di situ diajarkan kita berani mengatakan kelemahan kita. Tuhan, aku pengen marah, aku jengkel dengan orang ini. Beri aku rahmat-Mu Tuhan supaya aku bisa mengampuni, supaya aku bisa mengasihi dia, supaya kami bisa berteman kembali, supaya relasi kami menjadi lebih baik lagi. Nah, Santo Pedro de Alcantara menyatakan, sudah pasti bahwa benci, dendam, hati kita yang keras. Sonya, bantu baca Sonya. Sudah pasti bahwa Ya. benci, dendam, hati kita sendiri adalah penyebab utama yang menghalangi kita mencapai kebahagiaan dan sukacita abadi. Nah, kalau hati dipenuhi oleh benci, maka kita tidak mendapatkan sukacita lagi. Kita kehilangan kebahagiaan. Hati-hati ya. Kita semua tahu banyak orang yang membenci kita. Ketika itu terjadi, maka sarannya adalah ambil waktu 1 menit untuk mengingat ada Allah yang menyertai kita dan dia bisa mengobati luka hati kita. Jadi kita ketika merasa benci, ingat 1 menit saja untuk datang pada Allah. Tuhan, aku benci sama orang ini, beri aku rahmat-Mu untuk bisa mengasihi dia. Karena tadi dikatakan apa? Ketika dia belum mengenal aku, dia akan membenci aku. Ketika dia percaya pada firman-Ku, dia akan juga menjadi mengenal aku. Maka orang yang membenci kita harus kita kenalkan kepada dia, kepada Allah. Dia enggak mengenal Allah, dia enggak mengenal kasih Allah, malah justru kasihan kan. Kita datang kepada dia, kita bisa berkomunikasi dia dengan baik-baik. Apa sih yang membuat dia membenci kita? Kita luruskan, bukan kita berbicara di belakangnya. Santo Fransiskus juga mengatakan bahwa hendaknya kita itu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini ini dipenuhi rasa jengkel, marah, jangan lalu yang satu jadi kompor buat yang lain, jadi ngelempar bensin. Tetapi yuk kita doakan supaya dia menjadi orang yang baik, enggak nyebar-nyebar fitnah. Kita bantu dia untuk menemukan kasih Allah di dalam hidupnya. Oke? Ya, kita akhiri dengan satu lagu. Ya. Kita harus mengenal Bapa kita ya. Kita harus mengenal kasih-Nya yang besar, sehingga ketika hati kita dipenuhi oleh kebencian, kita tidak larut di dalam kebencian itu, tetapi kita harus melemparkan dan menjauhkan semua kebencian, menguras hati kita, dan kita minta rahmat Tuhan untuk menggantikan kebencian itu dengan kasih Allah. Maka kita harus selalu bersama dengan Bapa.
Sungguh ya Bapa, kami mau melewati setiap hari kami bersamamu. Kami mohon ya Bapa, ajarilah kami untuk kami bisa senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pembawa damai dimanapun Engkau tempatkan kami ya Bapa. Dekatkan selalu hati kami dengan hati-Mu. Dan jikalau saat kami mulai merasa menjauh daripadamu Bapa, kami mohon agar Engkau bisa segera sadarkan kami, agar kami bisa kembali ke jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kedamaian pada pagi hari ini, untuk setiap firman-Mu yang boleh menjadi pelita bagi kami menjalani hari ini. Semoga kami bisa membawa sukacita kami pada pagi hari ini untuk orang-orang sekitar kami yang akan kami temui sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan setiap diri kami seutuhnya selama hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Om Tante, sekarang pagi ini kita sudah selesai di dalam acara Morning Cup of Worship with Kelasi. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke, sampai ketemu minggu depan teman-teman semuanya. See you, God bless.